Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kusuma Dewi dari kelas 2 D4 Teknik Informatika B dengan nomor NRP 312065054. Baik, jadi sini saya akan melakukan penugasan untuk Y2 Security. Untuk yang percobaannya, jadi di sini kita akan mengelola keamanan yang baik, sangat penting untuk kelangsungan hidup tentunya. Jadi kita di sini pada security ini kita akan mempelajari yaitu fitur-fitur pada keamanan. Seperti ada authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, out client, best practice. Kemudian untuk di authentication-nya, jadi authentication itu adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login itu memang benar dirinya. Dan authentication ini biasanya menggunakan kombinasi atau username, email, dan password. Lalu pada Y2 Advanced Template ini, defaultnya itu biasanya disertakan proses authentication untuk user loginnya. Sedangkan pada Y2 Basic Template itu proses authentication-nya menggunakan user dan password yang di hardcore. Selanjutnya untuk proses authentication-nya sendiri. Jadi pada Y2 Advanced Template ini kita mengharuskan untuk mengatur komponen user pada application configuration. Dan tidak lupa untuk menambahkan y/web/identity interface di awal kodenya. Lalu proses login ini akan memvalidasi password yang dimasukkan ke user dan tampil user. Untuk mendapatkan informasi kita bisa menggunakan untuk kode ID y/app user ID, dan untuk yang username y/app user identity ini mungkin typo ya, identity ya, benar, identity username. Lalu untuk contoh kodenya di sini kita bisa menaruhnya di web.php atau main.php. Komponen user identity class-nya adalah common dari common model user. Selanjutnya adalah authentication event. Jadi saat kita mau melakukan authentication event, kita perlu menambahkan yaitu y/web/user. Lalu tentunya akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses login dan out. Kemudian ini akan muncul kode event before login ini akan muncul pada awal proses, dan kita juga perlu menambahkan di web user login jika metode event handler ini mengisi nilai properti yang valid dengan nilai false. Jadi maka loginnya itu akan dibatalkan kalau false. Lalu kita juga ada event after login yang akan muncul setelah proses loginnya berhasil, dan ada event before logout pada awal proses. Nah, ini metode ini itu akan event handler mengisi nilai properti yang valid, dan jika salah itu proses logoutnya itu tidak berhasil atau akan dibatalkan. Lalu juga ada event after logout. Ini akan outputnya adalah logoutnya berhasil. Jadi misal kita mau melakukan audit nih atau pengumpulan data statistik untuk setiap user, kita bisa membuat event handler untuk event after login dan meletakkannya di waktu login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Selanjutnya ada authorization. Authorization ini berfungsi untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Jadi authorization ini melibatkan ada access control filternya, ada juga role based access controlnya. Jadi kedua komponen ini itu tuh biasanya berdiri sendiri, dan ketika digabungkan itu akan mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Selanjutnya ada access control filter atau biasa disebut ACV. Ini metode sederhana untuk proses authorization yang tadi, yaitu kita mengimplementasikannya dengan menambahkan y/filter/access control di awal kode. Nah, untuk ACV sendiri berfungsi digunakan untuk mengatur hak akses terhadap action route yang ada di dalamnya. Jadi kita perlu memperhatikan seperti property only, property use, tanda tanya, dan seperti ini. Nah, untuk di kanan ini adalah contoh kodenya. Seperti yang di awal tadi, kita perlu menambahkan y/filter access control, dan kode ini contohnya ini ada di controller, di kelas set controller. Nah, di sini ada untuk ini contoh kodenya. Selanjutnya lanjut untuk role based access control atau biasa disebut RBAC. Ini berfungsi untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif.
Nah, mengimplementasinya itu melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Jadi untuk menggunakan RBAC ini kita perlu adanya data authorization-nya, dan juga untuk melakukan pengecekan hak akses kita bisa dilakukannya di model view ataupun controller untuk view-nya sendiri. Selanjutnya ada konsep dasar dari RBAC, terdiri dari 3 komponen utama. Pertama ada role. Role ini adalah untuk menentukan peran dari seorang user. Misal kita admin atau author biasanya. Jadi role ini juga memiliki beberapa permission. Dan kita ketika kita menjadi role, kita bisa assign satu role atau lebih. Kemudian ada permission. Jadi permission ini adalah untuk melakukan sesuatu, misal mempost atau update post dan lain-lain. Lalu juga ada role. Jadi role ini akan berfungsi untuk memastikan apa sebuah role atau permission yang dapat digunakan oleh user. Jadi misalnya role ini biasanya cuman mengecek apakah user tersebut merupakan post yang akan diupdate. Selanjutnya ada DB Manager, dan DB Manager ini terdapat 4 tabel yang berfungsi untuk menyimpan data RBAC. Yang pertama ada out item, itu untuk menyimpan daftar itemnya seperti role, permission, dan role. Lalu ada out item child, itu untuk menyimpan data hubungan antar item. Lalu ada out segment, itu untuk menyimpan data hubungan antara user dengan role. Lalu juga ada out role untuk menyimpan role. Selanjutnya ini adalah penjelasan dari role, permission, dan role. Jadi bisa dilihat pada gambar di samping. Di sini ada Jane dengan ber-ID-kan 1 itu sebagai admin, lalu ada John ber-ID-kan 2 sebagai author. Lalu di sini juga ada update post, ada update on post dan create post. Untuk yang dan juga ada auto role. Untuk tabel yang berwarna hijau ini merupakan role-nya, dan untuk yang berwarna biru itu merupakan permission-nya, dan sedangkan untuk yang berwarna kuning itu adalah sebuah rule. Jadi ini role, ini permission, dan ini rule. Jadi ketika jadi seorang role itu kita memiliki permission. Jadi kita bisa mengupdate post dan mengupdate on post ataupun meng-create post. Dan role ini juga memiliki permission untuk dikenakan rule, yaitu berupa auto rule-nya. Jadi hanya dapat digunakan jika auto rule-nya ini bernilai true. Selanjutnya ada bekerja dengan password. Jadi tentunya semua developer itu pasti tahu bahwa password itu tidak boleh disimpan sebagai teks kan. Banyak developer masih percaya bahwa dengan menggunakan phishing itu sudah cukup aman, tapi sebenarnya itu ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Oke. Dan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password MD5. Jadi untuk meningkatkan keamanan, kita tuh perlu terdapat algoritma hashing yang lebih kuat supaya brute config itu atau bcrypt. Jadi fungsi crypt pada PHP itu berfungsi untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Nah, Gigi sendiri ini sudah menyediakan helpernya, yaitu berupa YApp get security yang digunakan untuk bekerja dengan password. Nah, ini salah satu contoh kodenya, yaitu ada YApp dan if get security validation, kita suruh untuk memvalidasi kalau misalnya true atau all good, kita bisa login, dan else-nya itu adalah ketika ternyata password yang dimasukkan adalah salah. Selanjutnya ada kriptografi. Jadi untuk mengenerate data random itu merupakan proses mereset password atau via email. Biasanya dibutuhkan untuk seperti token yang disimpan di database, kemudian nanti akan dikirimkan ke user. Lalu juga ada enkripsi dan deskripsi. Ini ingin menyimpan data secara aman. Jadi seorang itu dapat membuka database tapi tidak perlu membacanya. Kemudian ada mengkonfigurasi integritas datanya. Jadi pada kondisi tertentu ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data yang telah diubah oleh pihak. Nah, ini untuk contoh pada kode, yaitu pada penerapan kriptografi. Kita disuruh untuk ini untuk kode KY app get security, ini adalah untuk mengenerate random datanya.
Lalu untuk encrypted data YF get security, encrypt by password data security key, ini adalah encryption dan decryption data dan R yang di optioned dari form. Kemudian juga ada data YF get security decrypt by password and secret key, ini adalah encrypt data yang dari database. Kemudian juga kita bisa menjadi random data, misalnya data YF get security has data itu adalah secret key yang diaplikasikan atau user user rahasia user. Kemudian ada data YF get security, ini adalah data option yang dari unreliable source. Kemudian untuk best practice-nya ada basic principle, yaitu filter input escape output, lalu ada avoiding SQL injection, lalu ada avoiding XSS, cross-site scripting, lalu ada avoiding CSRF atau cross-site request forgery, lalu ada avoiding file exposure, lalu ada avoiding the book in. Oke, baik saja, saya akan melanjutkan yaitu latihan. Jadi di sini instruksinya adalah pastikan aplikasi yang Anda buat telah menerapkan konsep-konsep keamanan. Jadi sesuai pada modul di sini kita disuruh menjadi authentication, authorization, login with password, dan lain-lain. Itu sudah kita terapkan di awal video di bab-bab sebelumnya. Kemudian sekarang saya akan menerapkan yaitu sebuah RBAC, yaitu Role Based Access Control, dimana kita akan membuat, jadi ketika yang bisa membuat create pada item ini hanya orang-orang tertentu saja, yaitu role-nya. Jadi kita langsung saja ke TB-nya. Kita sudah saya siapkan sebuah kode SQL-nya, jadi langsung terbuat yang berjumlah 4. Oke, sudah terbuat. Lalu sekarang kita di out item mau kita tambahkan yaitu kita tambahkan tambahkan ini add. Jadi kita perlu menambahkan data pada out item. Kita langsung tambahkan saja dengan untuk var caranya namanya adalah tambah produk, kemudian type-nya 1, kemudian description-nya adalah memperbolehkan user untuk menambahkan produk. Oke, kemudian sisanya kita isi kosong, default. Oke, baik, untuk datanya sudah masuk. Sekarang kita menuju ke out segment. Jadi kita akan menambahkan sebuah data lagi. Kita tambahkan untuk item name-nya adalah tambah produk. User ID-nya kita lihat dari user. Kita lihat terlebih dahulu ya dari user. Saya mau menambahkan untuk yang ID yang ketiga karena ini akun saya. Kita kembali lagi, kita tambahkan ID-nya adalah 3, kemudian sisanya kita nolkan atau tidak usah diisi. Sekarang kita cari datanya apakah sudah masuk. Oke, belum masuk. Tambahkan pada 3.
Nah, datanya sudah masuk. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke kodenya, dimana kodenya berada di backend. Kita tutup dulu, kita close semua di backend, kemudian config, lalu di main.php. Jadi kita tambahkan fungsi baru, atau enggak, bukan fungsi baru, kita taruh di bawah error handler ini, yaitu out. Ya, dengan kelas berisi RBAC yang saya sebut tadi, RBAC DB manager, kemudian kita tambahkan default root-nya, default root. Oh maaf, ini default roles. Oke. Dan maksudnya guys. Oke, selanjutnya kita menuju ke controller, bagian item controller. Jadi di sini kita akan menambahkan sebuah permissionnya, atau di sini kita tambahkan terlebih dahulu, yaitu use kemudian di bawahnya kita juga akan membuat user, ya, maksudnya page user. Oke, selanjutnya kita akan membuat di action create, yaitu pada if this request is post, kita modelnya kita ganti milih if user can tambah produk, kemudian model sama dengan new item. Kemudian ini if-nya kita pindahkan ke dalam sini. If this requires us kemudian di sini kita tambahkan yaitu else di $add session set flash pesannya adalah error, lalu gak bisa tidak memiliki
permission untuk akses ini. Kemudian kita return menuju direct item index. Oke, kita cek if the user kan tambah produk. Oke, modelnya item service post get instantly file up if model convert user robot base name convert else turn as model. Oke, so kita cek aja outputnya. Oke, ada salah di 102. return this kita kurang titik koma public function action update 117. Oke, kita cek ini sebenarnya kelebihan nih titik komanya. Kurang tutupnya kelebihan. Ini atau kita hapus 1. Oke, sudah berhasil. Nah, karena saya ada di akun Dina Kusuma, jadi saya bisa menambahkan sebuah itemnya. Dan ketika nanti berbeda user, itu pastinya akan ada misalnya kita logout, kita mau buat kita menuju ke front end. Kita mau daftar dulu ya, misalnya mau admin @gmail.com. Passwordnya adalah oke, sudah ada email admin 2. Oke, sekarang udah terdaftar untuk adminnya, jadi sekarang menuju yang tadi ketika kita ke admin dulu. Jadi karena di sini tadi belum kita masukkan user selain user 3, jadi kita tidak akan bisa untuk kita tidak memiliki permission atau akses ini. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.